Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuli program yang beranggotakan saya Husain Arif Budiman, saya Muhammad Nahwal Fajri, dan saya Hilmi Wicaksono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana usaha yang akan kami bangun atau kami dirikan. Oke, langsung saja pada poin pertama. Sini ada latar belakang rencana usaha yang akan kami dirikan nanti. Itu latar belakangnya berdasarkan data dari Job SDB, jumlah orang yang mencari pekerjaan melalui internet mencapai 30 juta setiap tahunnya. Situs-situs yang biasanya dipakai untuk mencari kerja adalah Jobstreet, Kaskus. Nah, namun situs-situs yang telah disebutkan di atas merupakan situs bagi orang yang menginginkan ikatan kerja tetap dengan perusahaan. Situs-situs tersebut tidak menyertakan lowongan pekerjaan bagi orang-orang pekerja lepas yang tidak menginginkan ikatan dengan perusahaan atau bisa disebut dengan freelance. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan seorang freelance adalah programmer atau pemrogram ya. Semakin banyaknya program yang dibutuhkan di industri, khususnya di Indonesia, baik programmer di tingkat sekolah kejuruteraan atau pendidikan tinggi, maka semakin banyak perusahaan yang membutuhkan jasa programmer. Di Indonesia, programmer pemula yang tidak bergabung dalam suatu software house atau apapun itu merasa kesulitan untuk mendapat suatu pekerjaan atau proyek. Maka perlu suatu jembatan antara para programmer pemula dan perusahaan yang membutuhkan jasa programmer. Kebanyakan perusahaan saat ini lebih berminat untuk mempekerjakan seorang freelance dibanding merekrut karyawan tetap. Masalah lain yang para freelance pemula hadapi adalah freelance terkadang tidak dapat menunjukkan karyanya karena kalah bersaing dengan freelance profesional. Mereka butuh satu platform yang dikhususkan untuk para freelance, terutama para programmer pemula, untuk unjuk karyanya. Beberapa perusahaan juga tertarik dengan freelance muda karena dinilai lebih memiliki semangat yang tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan platform untuk para freelance pemula, khususnya seorang programmer, untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek, dan perusahaan bisa mendapatkan SDM yang diinginkan, khususnya programmer. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, ide kami membuat sebuah platform tersebut. Produk kami itu bernama Kuli Program. Oke. Kuli Program adalah platform berbasis web yang menghubungkan freelance programmer dan perusahaan. Pada platform kami, freelance programmer dapat menunjukkan karya mereka sebagai portofolio mereka untuk dapat dilihat oleh perusahaan yang membutuhkan. Platform kami diharapkan dapat membuat para freelance programmer pemula dapat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Perusahaan yang dapat mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bagi kami sendiri, platform ini dapat menghasilkan keuntungan melalui potongan biaya ketika seorang freelance mendapat proyek atau pekerjaan. Oke, selanjutnya. Deskripsi produk. Oke. Nah, pada deskripsi produk ini, produk kami yang bernama Kuli Program itu bergerak pada jenis layanan jasa ya. Jenis usaha layanan jasa untuk menjembatani antara programmer freelance dengan perusahaan tadi. Usaha kami yaitu menyediakan sistem informasi berbasis web sebagai sarana layanan jasa yang kami berikan. Kekuatan produk jasa kami utamanya terletak pada kemudahan, kenyamanan, dan layanan kami yang dikhususkan untuk programmer freelance. Kelemahan jasa kami yaitu banyak platform pesaing, meskipun platform-platform tersebut tidak dikhususkan untuk programmer freelance, tapi dengan nama-nama yang sudah besar akan membuat orang mudah percaya dan akhirnya menggunakan platform lain selain Kuli Program. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Poin selanjutnya adalah analisis kompetisi dan peluang pasar produk. Jadi produk kami atau usaha kami akan kami pasarkan melalui dunia maya atau internet, karena jasa kami juga merupakan produk yang berbasis web seperti itu, jadi akan lebih mudah untuk memasarkannya melalui internet. Sekaligus fokus kami yaitu yang pada programmer pemula,
akan memudahkan mereka ketika mengetahui produk kami melalui internet seperti itu. Jadi mereka akan tertarik untuk mendaftar di usaha kami. Nah, selanjutnya kami yaitu akan mematok harga seperti itu atau potongan yang telah tadi disebutkan sekitar 5-10%. Nah, kemudian potongan itu kami bagi lagi, yaitu 5% untuk transaksi di bawah 10 juta sampai 100 juta akan dipotong 6-9%, dan 100 juta lebih akan dipotong 10% seperti itu. Nah, jumlah pesaing di Indonesia sendiri yang telah tadi disebutkan, contohnya ada Kaskus dan Jobstreet seperti itu. Kemudian yang lain-lain setelah kami cari ada lebih dari 10. Kemudian untuk biaya produksi seperti itu, karena produksi kami tidak menghasilkan suatu barang, maka hanya biaya maintenance seperti itu tiap bulan sekitar 400.000. Oke, next. Ya, selanjutnya yaitu mekanisme produksi produk. Karena produk kami berupa layanan seperti itu, jadi tidak ada barang fisiknya. Proses produksi kami lakukan mulai dari merancang produk kami, karena produk kami berupa aplikasi, jadi mulai dari requirement sampai akhir implementasi seperti itu. Lokasi usaha kami yaitu ada di Jalan Ngeser Timur nomor 5, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kapasitas produksi atau layanan kami sekitar 100 user secara konkuren. Jadi ketika ada 100 user yang mengakses web kami, maka web kami akan mampu untuk melayaninya. Beberapa teknologi yang kami pakai yaitu antaranya adalah web, kemudian pembayaran online, dan lain-lain. Kemudian aset, kami memiliki cloud server untuk usaha kami seperti itu, dan beberapa unit laptop atau komputer sebagai yang kami gunakan seperti itu untuk menjalankan layanan kami. Kemudian perizinannya yaitu mendirikan badan usaha, mungkin nanti akan berbentuk CV seperti itu, CV, dan beberapa perizinan lagi seperti HQ untuk mendaftarkan merek. Oke, selanjutnya yaitu aspek rencana pemasaran produk. Nah, produk kami seperti yang tadi saya bilang akan dipasarkan melalui internet, jadi mungkin melalui media sosial atau web kami langsung, atau bahkan kami melakukannya secara offline, yaitu dengan mengunjungi atau menyasar konsumen kami, yaitu para programmer pemula atau freelancer pemula seperti itu. Jadi bisa dari mulut ke mulut, bisa juga dari online, tapi pemasaran utama kami akan melalui online seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wicak. Saya di sini akan melanjutkan aspek rencana anggaran dan keuangan. Nah, salah satu hal penting yang dipersiapkan untuk memulai suatu usaha yaitu modal atau keuangan. Di sini kami sudah menganalisa bahwa kebutuhan modal awal yang kami butuhkan yaitu kurang lebih sebesar 30 juta rupiah. Modal itu kami butuh untuk menyewa bangunan yang akan kami jadikan kantor, membeli cloud server, biaya pengembangan perangkat lunak, dan lain-lain. Modal tersebut kami dapatkan dari sumber pendanaan dan uang pribadi. Dari modal tersebut kami dapatkan net present value sebesar 18 juta, yang artinya keuangan kami masih baik apabila kami melakukan kredit kelak nanti. Kami melakukan pembukuan berupa arus masuk dan keluar, kas, neraca, laba dan rugi, inventaris, dan laporan keuangan bulanan.
Setelah kami menganalisa modal awal, kami dapat menentukan kapan usaha kami akan balik modal. Kami melakukan perhitungan break even point untuk memperkirakan kapan usaha kami akan balik modal. Didapat hasil 300 unit atau sebesar 150 juta rupiah agar usaha kami balik modal yang kami perkirakan selama kurang lebih 6-12 bulan. Oke, selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Sini kami kan hanya ada 3 orang saja. Nah, karena itu kami membagi tugas yang ideal seperti struktur ini. Ada CEO-nya atau Chief Executive Officer, yaitu jabatan untuk jajaran eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan, lalu membawahi CFO dan CTO. CFO itu Chief Financial Officer, menangani risiko keuangan perusahaan, dan CTO Chief Technology Officer, menangani teknologi dari sebuah perusahaan. Lalu kami merencanakan sistem balas jasa atau upah dari kami bertiga, yaitu dengan cara bagi hasil. Yaitu jadwal kegiatan dan keberlanjutan nanti usaha kami ini. Nah, apabila kami disetujui rencana kami ini, maka kami awalnya akan mempersiapkan membuat ruang diskusi virtual pada bulan pertama, menentukan penggunaan teknologi, pengembangan aplikasi, lalu survei kebutuhan perangkat lunak. Lalu setelah kami persiapkan itu, kami melanjutkan dengan pengembangan perangkat lunak. Ada perencanaan dan analisa kebutuhan di bulan pertama. Di bulan kedua ada analisa kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Di bulan ketiga ada perancangan dan implementasi dan pengujian. Lalu di bulan keempat implementasi dan pengujian. Lalu di bulan keempat dan kelima kami mempromosikan apa yang sudah kami buat ini. Lalu terakhir mendistribusi dan menjualkan produk kami. Nah, sembari kami menjalankan ini semua, kami sambil menyusun laporan yang dibutuhkan. Oke. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.